Enggak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Fitri Ferensa dengan NIM 230839 akan membacakan materi tentang tafsir atau terjemahan. Jadi di sini tafsir secara bahasa berarti menjelaskan, menerangkan atau menafsirkan sesuatu yang tersembunyi atau sulit dipahami. Khususnya ayat-ayat Al-Quran atau kitab, dalam karya tulis ilmiah, tafsir didefinisikan sebagai ilmu yang membahas penjelasan dan makna Al-Quran atau kitab dengan tujuan agar kandungan ayat tersebut dapat dipahami secara mendalam dan benar sesuai konteks serta kaidah bahasa Arab. Jadi di sini ada terjemahan. Terjemahan secara bahasa etimologi berarti menetapkan makna atau memberi keterangan dalam bahasa lain. Dalam karya ilmiah, terjemahan adalah proses memindahkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan tujuan agar makna asli dari teks tersebut dapat dimengerti oleh pembaca bahasa sasaran dengan memperhatikan kesetaraan makna dan gaya bahasa. Jadi di sini ada jenis-jenis tafsir. Yang pertama ada tafsir literal atau tekstual. Jadi tafsir ini berfokus pada makna kata sebagaimana tertulis secara langsung tanpa menambahkan pemahaman di luar teks. Artinya pembaca hanya mengambil makna yang eksplisit dari kata atau kalimat. Yang kedua adalah tafsir kontekstual. Tafsir ini berusaha memahami makna dengan memperhatikan konteks seperti tujuan penulis, situasi, audiens, dan paragraf sekelilingnya. Makna tidak hanya diambil dari kata per kata, tetapi dari keseluruhan situasi yang melingkupinya. Yang ketiga ada tafsir historis kritis. Tafsir ini menghubungkan teks dengan latar sejarah, kondisi sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat teks itu ditulis. Tujuannya agar makna dipahami sesuai zamannya. Yang keempat ada tafsir hermeneutik atau filosofis. Tafsir ini mencoba menggali maksud terdalam dari penulis, termasuk nilai, filsafat, atau horizon makna yang tersirat dalam teks. Biasanya dipakai untuk menafsirkan teks konseptual atau teoritis. Nah, selanjutnya ada tafsir strukturalis atau semiotik. Tafsir ini memandang teks sebagai sistem tanda yang memiliki pola dan struktur tertentu. Makna dipahami melalui relasi antar bagian dalam teks, misalnya pengulangan istilah, simbol, atau pola bahasa. Selanjutnya ada tafsir kritis. Tafsir ini mengungkap makna teks dari sisi ideologi, kekuasaan, atau bias yang terkandung dalam bahasa. Bahasa dipandang bukan hanya netral, melainkan bisa mencerminkan kepentingan tertentu. Yang terakhir adalah tafsir fenomenologis atau kualitatif. Tafsir ini berfokus pada makna yang dialami oleh individu atau kelompok. Teks dipahami dari perspektif pengalaman hidup subjek, terutama dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis terjemahan. Yang pertama ada terjemahan literal. Terjemahan yang mengikuti kata per kata sesuai teks sumber dengan berusaha mempertahankan bentuk asli. Hasilnya kadang terasa kaku tapi akurat secara struktur. Yang kedua ada terjemahan semantik. Terjemahan yang menjaga makna asli seakurat mungkin sekaligus menyesuaikan tata bahasa agar enak dibaca. Fokus utamanya tetap pada isi dan nuansa penulis. Yang ketiga ada terjemahan komunikatif. Terjemahan yang lebih menekankan pemahaman pembaca sasaran sehingga bahasa dibuat lebih mudah dipahami dan rasa alami meski adanya penyesuaian dari bentuk aslinya. Yang keempat ada terjemahan idiomatik. Terjemahan ini tidak kaku melainkan menyesuaikan dengan ungkapan yang umum dipakai dalam bahasa sasaran. Kadang jauh berbeda dari bentuk aslinya tapi maknanya tetap sama. Yang terakhir ada terjemahan teknis. Terjemahan yang sangat memperhatikan ketepatan istilah khususnya sesuai bidang tertentu seperti kedokteran, pendidikan, atau hukum. Konsistensi istilah sangat dijaga. Nah, selanjutnya ada karakteristik tafsir. Yang pertama ada sifat khas tafsir. Jadi tafsir memiliki sifat khas berupa upaya membuka, menjelaskan, menerangkan, dan menampakkan makna ayat Al-Quran atau kitab yang tersembunyi atau sulit dipahami. Ini sesuai dengan pengertian bahasa seperti Al-Qas, Al-Izar, dan Al-Bayan, yaitu menyikat, menampakkan, dan menerangkan. Yang kedua adalah metode penafsiran, yaitu karakter utama tafsir terlihat dari metode yang digunakan oleh mufasir, seperti metode tahlili, analisis ayat demi ayat, atau menguji
tematik, bimaktur, riwayat dari sumber dalil, dan dirayi pendalaran akal. Terus yang ketiga ada sumber penafsiran. Tafsir dibangun dari sumber utama yaitu Al-Quran, hadis, atau pendapat sahabat, dan bahasa Arab itu sendiri. Karakter tafsir sangat ditentukan oleh bagaimana sumber-sumber ini digunakan dan dalam menjelaskan makna teks. Yang keempat ada corak atau nuansa penafsiran. Jadi setiap tafsir memiliki corak tertentu. Misalnya corak teologis, sastra, hukum, sosial, dan filosofis. Yang keempat ada sistematika penulisan. Jadi tafsir secara ilmiah umumnya disusun dengan sistematika yang jelas, mulai dari penyajian ayat, penjelasan lafaz, konteks ayat, hingga pengambilan hukum dan hikmah. Selanjutnya ada bahasa dan gaya. Bahasa tafsir biasanya bersifat lugas, jelas, dan menghindari kerancuan. Demikian agar pesan dan makna ayat dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya yang terakhir ada unsur hermeneutik dan kultural. Jadi tafsir ini sering dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural dan epistemologis mufasir serta konteks masa penulisan tafsir. Karakteristik ini mencerminkan apakah tafsir bersifat lokal atau bersifat universal. Selanjutnya ada karakteristik terjemahan, kesetiaan pada makna asli. Jadi karakteristik ini terjemahan ilmiah menuntut kesetiaan tinggi pada makna teks sumber agar substansi dan pesan tidak hilang atau berubah. Yang kedua, keterbacaan bahasa sasaran. Jadi terjemahan harus juga menggunakan bahasa sasaran yang jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Yang ketiga ada tingkat kebebasan terjemahan. Karakter terjemahan bisa bervariasi mulai dari harfiah, setia, dan bebas sampai adaptasi, tergantung tujuan dan konteks teks yang diterjemahkan. Selanjutnya ada fokus pada kontekstualisasi. Terjemahan ilmiah memperhatikan konteks budaya dan ilmiah pembaca sehingga makna dapat diserap dengan tepat tanpa kehilangan nuansa asli. Selanjutnya ada penggunaan teknik dan metode terjemahan. Terjemahan ilmiah menggunakan berbagai teknik seperti translasi kata, frasa, kalimat utuh, maupun parafrase untuk menjaga keutuhan maknanya. Yang terakhir ada objektivitas dan akurasi. Terjemahan harus bebas dari interpretasi pribadi penerjemah yang bisa menimbulkan bias, terutama dalam konteks karya ilmiah. Nah, di sini ada tafsir dan terjemahan bisa dikatakan karya tulis ilmiah. Kalau tafsir ilmiah memiliki ciri sistematis, analitis, dan berorientasi pada pembuktian yang dikemas dalam tulisan yang mengikuti kaidah ilmiah. Yang kedua ada terjemah ilmiah memerlukan pendekatan teori terjemahan, ketelitian dalam penyampaian makna dan editing sesuai standar akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, siapa aja orang-orang yang bisa menulis tafsir dan terjemahan dalam karya tulis ilmiah? Yang pertama ada ulama dan mufasir. Yang kedua ada akademisi serta peneliti yang berkompeten. Yang ketiga ada tokoh-tokoh terkemuka. Yang keempat ada tim penerjemah yang terlibat secara kolektif. Yang terakhir ada penulis karya ilmiah. Nah, di sini ada perbedaan tafsir dan terjemahan. Jadi kalau gaya penulisannya tafsir itu menulis dengan penjelasan yang mendalam dan detail terkait ayat dan konteks Al-Quran atau kitab. Sedangkan terjemahan lebih fokus pada mengalihkan makna dari bahasa sumber ke bahasa target dengan gaya yang lebih ringkas dan menjaga keaslian lisan. Kalau konsistensi maknanya, terjemahan menuntut konsistensi dengan kesiapan penuh terhadap makna kata asal tanpa penambahan elaborasi. Sedangkan tafsir lebih fleksibel dan dalam memberikan penjelasan yang maksimal sesuai konteks. Terus ada tujuannya, tafsir bertujuan menjelaskan secara komprehensif dan memberi pemahaman mendalam tentang teks suci. Sementara terjemahan agar pesan dapat dimengerti oleh pembaca yang tidak menguasai bahasa asli. Ruang lingkupnya, tafsir mengurai konteks hukum dan hikmah dari ayat, sementara terjemahan hanya memindahkan makna dan makna kata atau kalimat. Dan bersama tafsir dan terjemahan, keduanya menjelaskan makna ayat atau Al-Quran atau kitab, sama-sama menjadi sarana untuk mempermudah pemahaman Al-Quran atau kitab bagi pembaca. Yang terakhir, keduanya dapat menjadi bagian dari karya
tulis ilmiah dalam kajian keagamaan dengan pendekatan bahasa dan tafsir. Ini contoh tafsir. Ini contoh terjemahan. Jadi izinkan saya membaca kesimpulan. Tafsir dan terjemahan mempunyai peran penting dalam memahami Al-Quran kitab dalam konteks karya tulis ilmiah. Tafsir memiliki berbagai jenis seperti literal, kontekstual, historis, kritis, hermeneutik, strukturalis, kritis, dan fenomenologis. Sedangkan terjemahan memiliki pendekatan seperti literal, semantik, komunikasi, idiomatik, dan teknis. Dalam karya ilmiah, keduanya harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan dengan kaidah akademik yang ketat untuk menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya ada yang ingin ditanya? Ya, kalau bisa dijelaskan yang menurut 30124 izin bertanya, apa perbedaan yang mendasar antara tafsir literal dengan tafsir kontekstual dalam memahami ayat Al-Quran? Baik, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Alisa, yaitu pertanyaannya apa perbedaan yang mendasari antara tafsir literal dengan tafsir kontekstual dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi tafsir literal atau harfiah, tafsir literal menekankan pada makna tekstual langsung dari kata dalam ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan bahasa Arab secara gramatikal dan semantik tanpa banyak mempertimbangkan konteks historis atau sosial. Sedangkan tafsir kontekstual mencoba memahami ayat Al-Quran dan memperhatikan konteks historis, budaya, sosial, dan tujuan hukum saat ayat tersebut diturunkan. Jadi tafsir literal cocok untuk memahami makna asli teks, tapi bisa jadi tidak kontekstual untuk zaman sekarang. Sedangkan tafsir kontekstual berusaha menangkap pesan moral dan tujuan agar ayat tetap bisa diterapkan secara adil di zaman modern. Keduanya bisa saling melengkapi. Tafsir literal menjaga keaslian makna, sedangkan tafsir kontekstual menjaga keberlanjutan referensi Al-Quran sepanjang jalan. Selanjutnya ada yang ingin bagi Alisa, apakah sudah cukup? Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Izin Anda bertanya, saya sama maksudnya 220407 dalam menafsirkan teks klasik untuk isu-isu kontemporer, apa kriteria yang digunakan oleh penulis KTI untuk menentukan bahwa interpretasi tersebut masih relevan dan dapat diterapkan pada konteks ini? Baik, terima kasih Sheila. Izinkan saya membacakan pertanyaan ulang. Dalam menafsirkan teks klasik untuk isu-isu kontemporer, apakah kriteria yang digunakan oleh penulis KTI untuk menentukan bahwa interpretasi tersebut masih relevan dan sahih diterapkan pada konteks kekinian? Jadi dalam menafsirkan teks klasik untuk isu-isu kontemporer, penulis karya tulis ilmiah harus memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap relevan dan sahih dengan menggunakan pendekatan yang metodologis dan bertanggung jawab secara ilmiah. Kriteria utama yang digunakan meliputi sesuai dengan prinsip dasar Islam, Maqasid al-Syariah, pendekatan kontekstual terhadap teks, rujukan terhadap tafsir klasik, relevansi dengan realitas sosial modern, penerapan metodologi ilmiah yang jelas, konsistensi dengan keseluruhan ajaran Islam, serta validasi dari otoritas akademik. Dengan memenuhi kriteria tersebut, interpretasi teks klasik tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman secara etis dan konstruktif. Apakah dari cara sudah cukup? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.